Halo sahabat-sahabat pionir dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian pada malam hari ini ya. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Amin. Nah, saya akan memberikan satu informasi kepada rekan-rekan semua. Judulnya adalah informasi resmi dari Nicholas Kokalis ya. Kenapa rekan-rekan? Karena di sini ada pernyataan Profesor Dr. Nicholas Kokalis bahwa kami tidak berhak menentukan nilai koin Pi dan nilainya dikembalikan ke semua pionir melalui konsensus global persetujuan dengan suara terbanyak. Ya. Ini pernyataan daripada Bang Nicholas Kokalis, ya, Bang Nicholas ya. Seperti teman dekat aja ya. Nah, gini teman-teman. Banyak yang tidak mengerti dengan koin jaringan Pi. Ya, termasuk saya juga jujur masih belum ada semacam mengerucut arahnya ya. Tapi yang saya tahu bahwa pastinya akan menghasilkan karena saya sudah juga mengalami uh, mengalami pengalaman-pengalaman di mana mining ya hanya dari Android kita bisa mencairkan atau withdrawal ya. Ya kalau kita bilang apakah itu fiat atau tidak ya ujung-ujungnya bisa jadi fiat ya. Saya pikir kita tidak usah terlalu pusing apakah nanti jadi uang fiat atau tidak. Yang penting itu ada nilai ya, nilai dan itu real. Oke, kita lihat. Nah, apakah eh, CoinPay ini bahkan ada yang banyaklah yang masih bingung juga ya. Mungkin saudara bisa memperhatikan ini. Koin jaringan Pi dibuat sebagai mata uang digital dunia. Wah, ternyata dibuat sebagai mata uang digital dan bukan kripto di blockchain. Ya. Oleh karena itu harga koin Pi ditentukan oleh konsensus global atau GCV, ya Global Consensus Value, dan tidak ditentukan oleh nilai harganya melalui pertukaran kripto atau blockchain. Prof. Dr. Nicholas Kokalis mengatakan kami tidak berhak menentukan nilai koin Pi dan nilainya dikembalikan ke semua pioner melalui konsensus global persetujuan dengan suara terbanyak. Nah, saat ini Cina memegang bagian koin Pi terbesar 60%. Orang Cina telah menguasai koin Pi dibandingkan dengan negara lain. Ya. Tadi siang saya memperlihatkan video kepada teman-teman itu komunitas orang-orang Cina. Ya. Artinya negara Cina berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara sebagai penentu nilai koin Pi, yaitu satu koin sama dengan 4 miliar kurang lebih. Dan juga Cina yang paling matang persiapannya dalam menyambut open mainnet. Nanti terbukti dari persiapan marketplace, persiapan barang untuk barter dan vendor yang sudah terdaftar ya. Jadi CoinPay bukan seperti koin micin atau seperti Bitcoin, Doge, Ethereum dan lain-lain yang tertera pertama di bursa kripto, setelah itu akan ada nilai harganya. Jika koin Pi terdaftar di bursa kripto atau blockchain, maka yang menentukan nilai masa depan Pi bukan lagi konsensus global, tetapi ditentukan oleh pialang dan paus atau struktur. Artinya juga bertentangan dengan perkataan Prof. Dr. Nicholas Kokalis yang menyerahkan nilai koin Pi kepada seluruh pelopor. Ya betul juga sih ya. Ini masuk akal. Artinya ditentukan oleh pasar kalau dia cryptocurrency. Sekali lagi, koin Pi bukan uang kripto. Koin Pi adalah mata uang digital dunia. Ya. Pahami ya, Prof. Dr. Nicholas Kokalis dan Sidik Core Team ingin koin Pi bertahan kira-kira 100 tahun ke depan, artinya ini adalah proyek jangka panjang. Oleh karena itu harga koin Pi memang dituntut mahal agar nilainya stabil hingga 100 tahun ke depan. Contoh, pada tahun 1960-an, Bank Indonesia mengeluarkan uang dengan nilai 10.000. Kemudian nilainya tetap seperti itu dan nilainya sangat tinggi. Saat itu bahkan orang yang punya uang 10.000 pada tahun itu katanya kaya. Nilai rupiah tidak berubah naik atau turun, selalu stabil. Tetapi nilainya akan menurun setelah 100 tahun kemudian karena kenaikan tajam
harga barang atau inflasi, ya. Kenaikan harga barang dan otomatis itu lebih membutuhkan banyak nilai uang. Pahami ya, maka wajar jika negara Cina meminta harga satu koin Pi sama dengan 4 miliar. Karena bisa jadi nilai ini tidak ada artinya 100 tahun kemudian karena harga barang terus naik, sehingga 4 miliar terlihat seperti nilai yang sangat kecil, tetapi nilai itu bisa cukup untuk bertahan selama 100 tahun ke depan. Bahkan jika mendapat satu koin sama dengan 10 miliar, ya ada. Jadi ketika nanti nilai koin melalui konsensus telah ditentukan, maka nilai koin tetap sama, tidak berubah lagi naik turun seperti koin atau Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain yang bisa naik turun harganya. Koin Pi ramah lingkungan. Prof. Dr. Nicholas Kokalis mengatakan ingin membuat koin yang ramah lingkungan dan hemat energi tanpa harus menggunakan laptop atau komputer yang memakan banyak server sehingga boros listrik dan boros energi, dan energi tersebut metode penambang intensif telah ditentang oleh banyak negara di dunia, jadi menambang koin Pi cukup dengan HP saja. Kabarnya Profesor Dr. Nicholas bekerja sama dengan Elon Musk untuk membuat HP khusus untuk mining. Apakah ini benar ya teman-teman? Itulah perbedaan antara Bitcoin dan kripto yang ada selama ini. Pikiran mereka masih terbelenggu dengan sistem listing kripto, exchanger, blockchain, mining, dengan ribuan komputer dan server dan lain-lain. Mereka lupa bahwa dunia berubah setiap detik dengan sangat cepat dengan sistem dan pola pikir baru. Menguang koin Pi ke uang fiat. Kalian semua pionir tinggal barter dengan barang-barang mewah, rumah, mobil, motor, emas, dan lain-lain. Setelah itu kalian jual lagi barang-barang itu ke teman, saudara, keluarga, showroom, mobil, dan lain, menjadi uang fiat atau uang digital masing-masing negara tempat Anda tinggal, ya. Jika di negara Anda tidak ada barang mewah untuk dijadikan barter, maka Anda tinggal terbang ke Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan lain-lain, barter barang di sana dan jual lagi di negara itu dengan uang kertas. Setelah itu Anda pulang dengan imbalan rupiah. Mudah bukan? Ya, kalau kita menginginkan fiat, ya. Jadi sebenarnya kalau kita terjebak dengan kata-kata fiat, saudara, ya, itu bukan suatu, kalau saya bilang, bukan suatu yang harus dipertahankan, ya. Karena ketika sesuatu bernilai itu, ya otomatis akan ada selalu fiat, ya. Jadi seperti itu, pasti akan ada fiat. Apapun itu. Ketika barang itu ada nilainya, mau difiatkan, ya bisa. Ya sebenarnya hanya masalah kalau dibilang swap aja atau mengkonversi. Ya boleh dibilang ini adalah fiat, ya kan, dalam bentuk barang. Kalau kita hanya fokus fiat adalah mata uangnya, ya ini bisa jadi fiat. Ya kan? Apakah bisa dikatakan ini fiat? Ya bisa juga dikatakan iya, bisa tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup sekian malam hari ini. Tetap semangat. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Jangan lupa untuk terus, kok nggak masuk ini, nggak cocok. Oh ini. Oh yang ini, aduh. Ya, oke. Ya inilah contoh-contoh ketika tidak ngerti zaman sekarang ya. Saya mau masukkan di sini. Bukan tempatnya, tidak kompatibel lagi. Ya, di era sekarang kita harus pintar ya. Jadi ini nih yang tempatnya ini yang kemudian ini. Ya. Nah sekarang cocok. Di zaman sekarang kita harus seperti ini, sesuai. Ya, era digital. Oke, salam sukses bagi teman-teman sekalian.